Halo Pak. Halo. Lagi sibuk Pak? Biasa, habis kalibrasi. Gimana kabar? Udah lama nggak kesini? Baik, tapi lagi sibuk. Mau pesen apa? Cappuccino dong Pak, kayak biasa. Mobil baru. Baru cobain nih Pak. Mazda apaan sih? Mazda CX-8. Kemarin tuh baru launching, November 2019 kemarin. Jadi dia apanya CX-5 dan CX-9? Jadi posisinya CX-8 itu di tengah-tengahnya CX-5 sama CX-9. Ukurannya tuh di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan CX-5 kekecilan, CX-9 kebesaran, nah CX-8 tuh cocok banget. Oke. Ukuran detailnya itu dia panjangnya 4.900 mm, lebarnya 1.840 mm, tingginya 1.730 mm. Lumayan juga ya. Terus dia ada berapa varian di sini? Waktu launching, Mazda itu ngeluarin 2 varian, Elite sama Touring. Tapi yang aku cobain ini yang Elite, varian tertingginya. Yang paling bagus nih? Iya. Wah. Terus kalau untuk interiornya gimana? Wan, sama aja? Apa ada yang beda dong pasti satu tipe dengan tipe yang lain? Kalau sama tipe lain beda interiornya. Tapi kalau yang Elite ini tuh udah mewah banget sih Pak dalamnya. Kemarin aku cobain kan. Terus mulai dari dashboard, trim pintu, konsol tengah, jok, setir gitu tuh udah soft touch sama udah kulit semua. Oh itu Mazda banget tuh. Mazda selalu punya kualitas yang bagus sih setahu saya memang. Keren banget sih, keren banget. Terus dia ada berapa seat di sana di tipe ini? Kalau seatnya, kalau yang Elite ini ada 3 row gitu, dia 3 baris. Terus udah captain seat yang baris keduanya. Jadi masing-masing ya? Udah masing-masing. Enaknya lagi, terus udah ada tray-nya. Udah kayak mobil-mobil eksekutif muda, bisa ditutupin gitu jendelanya. Nah kalau gitu sebenarnya yang cocok ada Geisha nih, saya input dulu nih ya. Geisha. Itu kopi dari Jepang Pak? Enggak, bukan. Jadi ini tuh sebenarnya Geisha itu varietas. Jadi akan ada orang tahu varietasnya macam-macam nih. Nah ini salah satu varietas yang paling enak dan paling mahal dan paling sering dipakai untuk kompetisi. Jadi aromanya kamu coba deh. Aromanya itu fresh banget. Dibuka dulu. Bukanya diputer aja dibuka gitu. Jadi kalau yang lain tuh cenderung ya kopi gitu. Kalau ini kamu ngerasain sensasi yang beda. Jadi kayak ada floral, wanginya sweet. Lain, nggak cuma kopi aja gitu. Itu belum diseduh. Diseduh makin enak gitu. Bahkan ini per kilonya pernah tembus sampai 10.000 US dollar per kilo mentah. Jadi kayaknya cocok nih. Bawahnya CX-8 gitu ya, harus Geisha. Oke, mau cobain. Iya. Pasti gratis dulu ya. Oke, berarti kalau misalkan aku nanti mau take away juga tenang Pak, soalnya ada cup holdernya banyak di mobil. Banyak tempat ini ya, cup holder di sana. Iya, banyak. Wah, enak banget dong kayak gitu. Iya, bisa beli emang. banyak berarti nih. Oh boleh, Ya? nanti. Saya siapin dulu ya. Oke Pak. Nah, terus keistimewaannya kalau untuk duduk di belakang apa?
Nah, jadi baris pertama sama kedua tuh kan mirip banget ya, udah kulit juga joknya, terus perforated juga joknya. Wow. Jadi udah ada pengaturan tuh yang di konsol tengah di captain seatnya itu ada pengaturan buat heater. Terus di belakang konsol tengah yang di depan tuh udah ada AC-nya juga. Jadi kan di depan dual zone AC-nya. Baris pertama tuh dual zone. Baris kedua ada pengaturannya sendiri lagi, jadi kayak triple zone gitu Pak. Berarti kalau di depan kedinginan, di belakang Bisa diatur lagi. Nice juga ya. Tapi emang Mazda selalu nyaman untuk dikendarai, dan yang ini plus nyaman di belakang nih penumpangnya. Penumpangnya juga Asik, enak. asik. Terus kalau bagasinya sendiri muat berapa banyak, Wan? Jadi kalau bagasi itu sebenarnya kalau di baris ketiganya nggak dilipat kapasitasnya 209 liter. Nah itu tuh cukup lah buat barang belanjaan gitu. Pak Al sekarang lagi suka sepedaan juga kan? Nah itu makanya saya mau nanya, saya lagi sepeda sama golf nih, jadi masuk nggak tuh? Sepedanya kemarin yang Brompton itu, Iya, masih cukup lah kalau misalkan baris ketiga nggak dilipat. Baris Itu ketiga nggak dilipat itu masih cukup, sepedanya masih masuk. Tapi kalau misalkan bawa bareng-bareng nih sama temen-temen kayak kemarin mau ramean, baris ketiganya dilipat itu nanti rata. Oh itu rata dari depan sampai ke tengah itu rata? Iya ya? rata. Wah. Nah itu kapasitas bagasinya jadi lebih lebar, jadi 742 liter kapasitasnya, jadi kayak 2-3 Brompton kali masuk deh, masih aman lah. Brompton masuk ya? Masih aman. Bisa jualan berarti kita di situ ya? Sekalian. Ini sekarang namanya lagi ngapain, Pak? Ini kita lagi ngebrew. Jadi ini filter kopi kita bilangnya. Jadi ini kita bikin manual brew. Saya bikin dari alatnya saya pakai V60. Nah, kopinya habis di grind tadi, terus kita di sini, terus kita tuang air panas. Terus ini kertas penyaring sehingga kopi yang jatuh ke bawah tuh udah bersih, udah nggak ada ampasnya. Ini kopinya udah mau jadi, Pak? Ini udah jadi, ini kita turunin dulu suhunya. Karena kopi itu kalau masih panas dia rasanya tuh belum jadi gitu. Jadi emang harus diturunin sedikit biar dengan cara diputer gini biar udara masuk terus dia agak gitu. Nah, untuk yang masih panas gini, kamu bisa akses aromanya, bisa dihirup gitu. Kamu dapat apa coba? Saya ambil. Ini harus sambil digoyang-goyang tadi nggak? Iya dong, biar keluar gitu. aromanya. Kayak ada wangi bunga-bunganya gitu ya? Nah, tuh ya. Kalau geisha gini, sensasinya adalah seperti kayak kamu lagi ngeteh. Jadi kalau kamu kecil tahu kopi dengan merek yang ada di mana-mana itu akan beda di sini, karena di sini ya teksturnya kayak teh, terus cenderung wangi, manis. Biasa aja kan, Mbak? Minumnya biasa aja, manis dan antara fruity dan sweetness itu ada. Jadi orang pada bilang kadang-kadang kok asam ya, cuma sebenarnya bukan asam karena kopi itu kan basically adalah buah.
Iya kan? Kalau buah kan kamu makan apel, makan apapun ada acidity. Nah ini yang kita bilang di sini. Jadi ini acidity bukan asam. Gitu. Berarti kalau misalkan diibaratin sama Mazda CX-8 tuh kayak kalau kopi kan semua sama-sama kopi. Tapi kalau misalkan orang nyari ya emang kopinya yang beda gitu loh. Emang mereka menikmati gitu nggak sih? Sama kayak Mazda ya SUV. Sama-sama mobil, sama-sama SUV kopi, mahal. tapi ada yang plus. Iya, plus ada plusnya. Plus ya kalau kayak eksklusif gitu nggak sih Pak? eksklusif betul. Makanya saya bilang karena geisha kayak yang tadi yang kamu minum geisha ini nggak semua orang bisa dapetin di mana-mana. Karena memang sedikit banget dan banyak banget dipakai untuk kompetisi. Jadi yang kamu minum ini adalah kopi untuk kompetisi. Sama mungkin pada saat kamu minum geisha dengan kamu mengendarai Mazda CX-8 ini akan jadi emang beda buat orang yang tahu-tahu aja. Iya, bener-bener yang bisa ngerasain bedanya. Betul. Kalau kopi geisha ini harganya berapa sih Pak kalau udah jadi minuman gitu? Di sini kita jualnya. Kami jual range-nya antara 100.000 sampai 150.000 tergantung, karena kadang-kadang ada geisha yang memang mahal banget. Bahkan kita pernah satu cup itu kita jual 500.000 satu cup seperti ini. Satu kali serve ya 500.000. Itu yang tadi saya bilang kopi yang harganya mentahnya itu sampai 10.000 US dollar. Iya, jadi karena emang itu kopi kompetisi dan waktu itu kita di sini bikin kayak charity lah. Jadi emang kita nggak ambil. Tapi memang kita bilang bahwa karena kita tahu kopinya mahal, kita bilang minimal harus 500.000. Gitu. Itu dilihat mahal sama enggaknya dari mana itu? Sebenarnya gini, dari rasa sih, penilaiannya rasa. Jadi dunia kopi itu ada kompetisi dunia. Jadi kalau bola tuh ada FIFA gitu. Nah sama ini juga ada. Nah kompetisi ini punya panel juri yang udah terkalibrasi secara lidahnya mereka tuh secara rasa dan lain-lain. Nah dari situ tuh mereka bisa ngeluarin kayak statement atau mereka valid untuk mengeluarkan skor. Gitu, jadi kopi ini setelah dicoba skornya sekian gitu. Biasanya tuh di atas 90 gitu. Jadi itu yang bikin ini jadi harganya lebih mahal. Nah berarti sama lagi nih, yang mau minum kopi geisha emang orang-orang tertentu yang mau nikmatin kopinya gitu, nggak cuma sekedar minum kan. Jadi harga bukan masalah ya Pak? Saat ini memang banyak orang yang customer sini terutama ya mereka pingin mencari sesuatu yang beda dinikmati sama, karena ini kan perfume banget ya. Jadi kopi itu kayak yang iya kalau waktu kecil kan saya tinggal sobek tuang air panas gitu kan ya. Kopinya udah ketahuan, tapi begitu nyobain ini yang kayak tadi kamu coba kok kayak ada teh bunga ya gitu ya. Kayak gitu itu yang bikin jadi penasaran dan memang ini jauh lebih sehat ya. Jadi sangat sehat. Berarti kalau diibaratkan mobil, kopi geisha itu udah kayak CX-8 ya Pak. Soalnya kalau sama-sama SUV kan dimana-mana sama. Cuman emang rasanya yang beda, lebih eksklusif sama eksekutif. Kopi geisha kan juga gitu. Kurang lebih sama dengan mobil yang kamu bawa nih, si CX-8. Jadi elegan, sama-sama elegan loh. Minum tuh rasanya, aduh wangi, elegan banget. Kita di dunia kopi juga selalu mengenal kopi ini elegan atau tidak gitu. Jadi sama, mobil itu elegan atau enggak. Terus nyaman atau enggak. Jadi nyaman juga kayak dari kopi itu dari panas sampai dingin tuh konsisten. Rasanya enak, itu nyaman. Kita bilangnya nyaman banget. Nah, sama, ini pasti naik mobil gitu kan. Dari Bandung sampai Jakarta dengan kemacetan yang berjam-jam, nyaman atau enggak gitu kan. Jadi kurang lebih ini cocok banget. Wan, cocok banget. Pakai CX-8 minumnya ya geisha lah. Sama-sama mewah. Sama-sama mewah, iya betul. Tuh, nah terus kalau untuk harga, kalau boleh tahu berapa sih sekarang CX-8? Jadi yang aku cobain ini kan yang varian Elite, harganya 748,8 juta. Jadi ya emang sih kalau misalkan di kelas SUV kan kelihatannya mahal ya. Tapi kan ya SUV-nya ini beda gitu loh, lebih eksklusif, lebih eksekutif juga rasanya, dan kita dapat di situ mewah, elegan, pokoknya semuanya jadi satu. Jadi nggak cuma SUV doang gitu loh Pak. Terus kalau untuk tarikan mobilnya, mesinnya gimana? Enak nggak?
Selama aku nyoba itu tarikannya enak. Mesinnya tuh udah pakai 2500 cc dia. 2500. Oke. Tenaganya sampai 190 dk. Terus torsinya 252 Nm. Dia enak sih, halus kalau jalan. Ya? Pasti 2500 sih udah nyaman pasti. Iya. Terus fitur-fitur di dalamnya? Kalau misalnya kayak CarPlay kayak gitu-gitu. Oh udah CarPlay juga. Ya? Jadi tinggal dicolokin USB. Jadi kan kalau misalkan mobil ini tuh udah nggak cuman USB sama aux doang gitu loh. Jadi kayak USB colokin, udah langsung ke layar LCD-nya, touchscreen juga. Itu layarnya ukurannya 8 inci. Jadi ya cukup lebar lah. Terus bisa langsung WhatsApp, browsing, yang kayak gitu. Waze, bisa navigasi, jalan-jalan. Kan ribet Pak, ya nggak? Lewat bolak-balik buka HP gitu kan. Terus ada fitur apa lagi yang spesial? Kayak fitur buat keselamatan segala macam kayak gitu-gitu ada? Ada Pak, udah lengkap sih. Jadi kemarin waktu aku cobain itu sempat kayak motor biasa nyelonong tiba-tiba itu tuh langsung ada kan ada head up display-nya juga. Di situ udah ada muncul notifikasi gitu loh, brake gitu. Jadi kalau ada sesuatu, ada objek mendadak atau apapun itu dia langsung brake langsung agak ngerem gitu kan. Kalau mobil besar kan biasa blind spot ya, ada ribet gitu kan Pak. Iya, itu di head up display-nya juga muncul sensornya. Jadi dia ada lampu yang nyala kanan atau kiri. Di spionnya juga ada tanda, ada biasa kayak Mazda CX-5, terus Mazda 3 Sedan itu juga udah ada fitur itu juga. Itu udah semua udah ada ya. Kalau untuk yang kayak saya pernah denger itu yang line assist gitu apa? Kalau orang ngantuk gitu itu beneran nggak sih? Beneran. Jadi ada yang ngebangunin atau gimana? Enggak. Jadi kalau misalkan nyetir agak miring keluar dari marka jalan gitu kan. Nah, keluar dari marka jalan nggak pakai sen, itu otomatis langsung balik lagi ke tengah gitu Pak. Langsung ke tengah marka jalan gitu. Mobilnya langsung otomatis. Oh, nice juga ya. Jadi kayak aman sih buat kita. Jadi kayak mungkin orang-orang yang ngantuk terus gara-gara kayak gitu jadi sadar gitu. Jadi soalnya kan kaget juga ya tiba-tiba berarti dia udah di luar kendali nih nyetirnya gitu. Wah, menarik banget ya berarti ya. Iya, makanya Pak Ang cobain deh. Boleh deh bagi nomor salesnya, suruh hubungin saya. Nanti aku chat ya. Tapi nggak apa-apa kan kita kembaran gitu, konvoy. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Tenang, Udah. Sip, kabarin ya. Siap, nanti aku chat.